Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Abelia, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional semester 6 dari Universitas Abdurrahman. Nah, video kali ini merupakan video untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah National Competitive Strategy atau Strategi Daya Saing Nasional dengan dosen pengampu Bapak Amri Hakim, SIPMA. Pada mata kuliah ini yang menjadi konteks persaingan itu adalah negara. Nah, pada mata kuliah strategi daya saing nasional ini, setiap negara tentunya memiliki strategi-strategi yang akan dijadikan senjata untuk bisa bersaing dengan negara lainnya gitu, dan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah negara. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dia secara sempurna dengan sendirinya gitu. Nah, tentunya di sini setiap negara harus melakukan hubungan kerjasama, baik antara negara A atau antara negara A, B, dan C, yang artinya setiap negara bisa melakukan hubungan bilateral maupun multilateral yang bisa membantu menuju kepada tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara tersebut. Hubungan antar negara ini tentunya tidak terlepas dari setting politik dan setting ekonomi, di mana politik suatu negara itu mengacu kepada kebijakan sebuah negara yang ditujukan untuk meraih kekuasaannya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pengaruh kebijakan dalam suatu negara tersebut, kemampuan militernya yang bisa menjadi acuan bagi suatu negara untuk menjadi suatu negara yang mampu bersaing dan berhasil dalam bidang politiknya gitu. Misalnya dalam kemampuan militer. Dalam kemampuan militer ini ada negara-negara yang menaikkan kemampuan militernya dibandingkan negara-negara lain gitu. Misalnya Korea Utara. Korea Utara mengupayakan kemampuan militernya semaksimal mungkin untuk bisa bersaing dengan negara lain. Namun di balik tindakan Korea Utara ini ada negara-negara lain yang melakukan hal yang sama untuk bisa menyeimbangi bahkan melebihi kemampuan militer Korea Utara ini. Karena perilaku negara A bisa mempengaruhi perilaku negara B. Di sini artinya apa? Bahwa sistem internasional ini bersifat anarkis, tidak ada yang bisa menjamin kedisiplinan suatu negara. Jadi setiap negara harus lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada konflik dan lain sebagainya, supaya negara kita juga tetap bisa aman dan selamat dari serangan-serangan negara-negara yang memiliki kemampuan militer yang lebih gitu. Namun di sisi lain tidak hanya politik yang menjadi persaingan antar negara, dan yang paling kuatnya lagi yaitu persaingan antar negara di bidang ekonomi gitu. Karena ekonomi itu sebuah kebijakan dari negara yang bisa menguasai pasar, baik itu secara domestik maupun internasional, ekspor, impor, dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Kemampuan ekonomi di suatu negara itu menentukan bagaimana kemajuan dari suatu negara. Ketika ekonomi suatu negara itu bagus dan tinggi, maka otomatis kemampuan militernya juga akan mengimbangi kemampuan ekonominya. Maksudnya ketika kita memiliki jumlah uang yang banyak misalnya gitu, perekonomian yang bagus, tentu kita bisa membeli apa saja yang bisa dijadikan alat untuk pertahanan dan keamanan diri kita gitu. Nah, begitupun dengan negara. Ketika ekonomi di suatu negara itu bagus dan
dan sangat mampu gitu, maka kemampuan militer dari negara tersebut juga selaras dengan kemampuan ekonominya, karena di situ dia bisa menggunakan kemampuan ekonominya untuk kemampuan militer yang lebih bagus lagi gitu. Maka ini sangat berpengaruh, dan tidak hanya mengenai kemampuan militer, ekonomi ini sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat atau rakyat dari negara itu sendiri. Nah, jadi ketika suatu negara itu mampu dalam bidang ekonominya bersaing antara negara satu dengan negara yang lain, sehingga bisa menghasilkan hubungan kerjasama antara suatu negara dan bisa memberikan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dari negara itu sendiri gitu. Nah, tentunya apa sih yang menjadi indikator dari strategi daya saing nasional ini? Bagaimana suatu negara bisa bersaing dengan negara lain? Apa yang harus dilakukannya? Apa strategi yang harus dilakukan oleh negara tersebut? Nah, pada mata kuliah ini setelah yang telah kita pelajari, ada beberapa pilar yang menjadi tiang utama dalam pembentukan strategi daya saing nasional. Nah, dengan pilar-pilar ini suatu negara mampu bersaing dengan negara lain. Ketika semua pilar yang ada pada strategi daya saing nasional ini bisa terpenuhi secara keseluruhan gitu, hampir mencapai titik kesuksesan dalam pemenuhan pilar-pilar ini. Nah, lalu apa sih kegunaan pilar atau apa saja pilar-pilar yang ada dalam strategi daya saing nasional ini? Nah, di sini ada 12 pilar yang telah dipelajari pada strategi daya saing nasional ini. Yang pertama yaitu ada pilar institusi, infrastruktur, kesehatan tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada video kali ini mengenai pilar-pilar yang telah dipelajari pada strategi daya saing nasional ini. Nah, yang pertama yaitu pilar institusi. Nah, pada pilar institusi ini sangat mempengaruhi tentunya bagi strategi daya saing nasional. Karena apa? Karena dalam persaingan tentu kita harus memiliki institusi yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi domestiknya itu sendiri gitu. Nah, institusi yang baik dengan menyediakan sebuah nilai-nilai yang tentunya bagi individu, bisnis maupun pemerintah untuk bisa berinteraksi lebih mudah gitu antara ketiga elemen ini. Yang artinya apa? Bahwa institusi di suatu negara yang tentunya institusi dengan tingkat kinerja yang bagus, rendah dalam rendahnya tingkat korupsi, dan bisa mengatasi hal-hal yang menjadi perhatian di masyarakat, dan tentunya lebih merujuk kepada kesejahteraan bagi masyarakat. Ini sangat berpengaruh bagi suatu negara gitu. Nah, pada strategi daya saing nasional ini institusi yang bagus sangat diperlukan untuk bisa bersaing dengan negara lain. Misalnya, ketika institusi yang kita miliki itu lebih efisien untuk bisa berinteraksi antara individu, bisnis, dan pemerintah, maka ini akan mempermudah interaksi antar ketiga subjek ini gitu. Nah, hubungannya antara institusi dengan persaingan yaitu terlihat dari misalnya keputusan perusahaan untuk melakukan investasi dari
pada negara tersebut. Ketika institusi yang dimiliki itu bisa mengorganisasikan atau mempertimbangkan hal-hal yang bagus untuk perusahaan, maka perusahaan akan mudah untuk melakukan investasi di negaranya gitu. Jadi hal ini sangat menguntungkan ketika institusi yang bagus memiliki daya saing yang kuat dari negara-negara lainnya. Nah, adapun dimensi pada institusi ini yaitu pertama stabilitas politik. Nah, stabilitas politik ini sangat berpengaruh ya dalam menciptakan institusi yang bagus gitu. Di mana stabilitas politik ini merupakan elemen yang paling penting dalam strategi daya saing nasional ini, karena rangkaian aktivitas ekonominya dimulai dari investasi, produksi, distribusi yang membutuhkan membutuhkan kepastian dan jaminan hukum dan lain sebagainya gitu. Dan ini sangat penting untuk perbaiki atau ditingkatkan bagi sebuah institusi gitu. Dan seperti juga sosial infrastruktur, birokrasi yang lebih bersifat transparan dalam menyajikan data dan lain sebagainya, ataupun memiliki good governance gitu, serta keamanan dan kepastian hukum yang menjadi acuan bagi orang-orang di dalam negara tersebut untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa menguntungkan bagi diri sendiri maupun bagi negaranya gitu. Nah, pilar yang kedua yaitu pilar infrastruktur, di mana pilar infrastruktur ini lebih kepada sistem yang secara fisik atau sesuatu yang tampak nyata yang dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Nah, jadi ketika di suatu negara memiliki infrastruktur yang bagus, tentunya ini bisa membantu peningkatan daya saing dari suatu negara tersebut gitu. Jadi ketika infrastruktur ini diciptakan dan digalakkan, misalnya infrastruktur yang mulai dari jalan darat maupun jalur laut seperti jalan tol, dan yang kedua pelabuhan dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi masuknya investasi dari perusahaan ke negara kita gitu. Jadi ketika infrastruktur itu telah mudah, transportasi itu mudah dijalankan, maka ini akan bisa menarik investor untuk berinvestasi di negara kita. Karena dari segi infrastruktur yang bagus, seperti jalan tol misalnya, tentu ini sudah memiliki poin atau kelebihan dari negara kita. Jadi maksudnya gini, kalau negara kita telah memiliki tol yang bagus dan pelabuhan laut yang sudah memadai, maka ini sangat berbanding lurus dengan efisiensi waktu dan biaya gitu. Ketika jalan yang ditempuh itu masih sangat tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, maka ini akan mempengaruhi waktu dan biaya. Nah, contohnya itu kita bawa ke level yang kecil dulu. Misalnya di daerah saya di Rokan Hulu gitu. Dulu kan di Rokan Hulu ini sangat terkenal dengan jalan yang tidak memadai untuk melakukan perjalanan dalam waktu yang singkat gitu. Perjalanan jarak tempuh waktu yang dibutuhkan dari Pekanbaru ke Rokan Hulu itu waktu jalan yang sangat jelek dan berlobang-lobang, itu mungkin bisa menghabiskan waktu dalam 1 hari. Namun saat ini ketika jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu sudah
sangat bagus. Dari Pekanbaru ke Rokan Hulu pun juga bisa ditempuh dalam waktu 4 jam ataupun 5 jam gitu. Jadi ketika dulunya belanja-belanja online gitu yang tentunya tidak bisa masuk ke daerah-daerah pedesaan seperti saat ini gitu, seperti di sini gitu. Uh, karena juga disebabkan oleh jalan yang berlobang sehingga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Karena kalau dalam misalnya belanja online kan barangnya datang dari berbagai provinsi gitu. Tentunya menuju ke sini itu membutuhkan waktu yang lama sehingga memakan biaya yang cukup banyak gitu. Akan tetapi setelah saat ini jalan jalan di Rohul ini, sepanjang jalan di Rohul misalnya dari Pekanbaru ke Rohul aja lah gitu, sudah sangat dikatakan cukup bagus. Maka sekarang pun kami di masyarakat di sini sudah merasakan yang namanya berbelanja online gitu, yang dulunya tidak pernah terbayangkan oleh masyarakat sini untuk bisa berbelanja online. Namun sekarang dengan infrastruktur yang bagus dari segi jalan, walaupun dia belum kategori tol gitu, tapi sudah memiliki jalan yang bagus dari sebelumnya. Nah, di sini mempengaruhi tingkat pemikiran dan daya beli dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat sudah mulai mencoba berbelanja online dan bisa datang dalam waktu yang sangat cepat gitu dan tidak terlalu memakan biaya. Nah, begitupun dengan negara kita. Ketika negara kita memiliki infrastruktur yang bagus, maka ini bisa menjadi daya tarik atau kemampuan daya saing kita kepada negara lain, karena kita memiliki keunggulan-keunggulan yang boleh dikatakan melebihi dari negara lain, sehingga investasi bisa masuk ke negara kita dan kita bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan baik. Pilar yang selanjutnya yaitu pilar yang ketiga mengenai ketahanan energi. Ketahanan energi ini bagaimana suatu negara bisa mampu menyediakan energi seperti bahan bakar minyak, pembangkit listrik dan lain sebagainya, yang lebih mengarah kepada penggerak mesin, transportasi dan komunikasi, untuk bisa disediakan secara menyeluruh, yang nantinya bisa dikonsumsi oleh konsumen gitu. Nah, dengan adanya ketahanan energi ini membuat investor merasa cocok untuk berinvestasi di negara kita. Namun ketika ketahanan energi ini menjadi suatu permasalahan, ini juga harus diperhatikan gitu. Misalnya saja di negara kita, BBM yang naik harganya itu nanti akan mempengaruhi bahan pokok yang ada di negara kita itu juga ikut naik gitu. Bahkan harga BBM belum naik pun baru sekedar isu-isu atau kabar-kabar yang akan mulai direncanakan saja, dan belum ada ketetapan kenaikan pada harga BBM, harga-harga bahan pokok lainnya pun juga sudah dinaikkan gitu. Karena misalnya saja ketika kami misalnya anak-anak mahasiswa yang tinggal di kos-kosan gitu, ketika berbelanja membeli makanan atau seperti membeli makanan gitu atau lauk pauk gitu, nanti ibu-ibu warungnya bilang harganya naik ya karena BBM udah mau naik gitu. Padahal BBM pun kadang belum naik gitu, tapi mereka sudah menaikkan harga-harga bahan-bahan lainnya di kalangan masyarakat gitu. Dan begitu juga dengan pembangkit listrik gitu. Nah, ketika di negara kita memiliki energi listrik yang kurang, nanti juga akan mempengaruhi masuknya atau kurangnya investor yang mau berinvestasi di negara kita. Nah, dulu ada beberapa tahun yang lalu ada beberapa isu, ada kabar kayak ada berita, dan beritanya itu memang ada
beberapa tahun yang lalu di daerah Jabodetabek dan sekitarnya itu mengalami mati lampu yang cukup lama gitu. Dan berita ini cukup viral karena di beberapa daerah tersebut merupakan salah satu titik utama dari kegiatan perusahaan untuk memproduksi barang-barang yang akan diproduksinya yang nantinya juga digunakan untuk dikonsumsi oleh para konsumen gitu. Nah, apa jadinya ketika tenaga listrik yang kita miliki tidak memenuhi memenuhi itu semua, maka ini akan menyebabkan proses yang lama pada proses produksi bagi suatu perusahaan yang diakibatkan oleh ketahanan energi kita di bidang listrik itu sangat kurang gitu. Nah, ketika mati lampu yang terjadi tersebut, tentunya beberapa perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar gitu. Ketika suatu negara yang awalnya bisa memproduksi dalam per jamnya yaitu sekian ratus barang atau ribu barang dan lain sebagainya, namun ketika mati lampu itu terjadi, ini sangat merugikan waktu yang mereka miliki gitu dalam memproduksi suatu barang-barang tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, dengan ketahanan energi yang kita miliki, kita harus meningkatkan ketahanan energi kita baik di bidang bahan bakar minyak. Kita harus mampu menyediakan bahan bakar minyak yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, dan serta listrik yang bisa membantu perusahaan-perusahaan ataupun proses produksi untuk bisa dilakukan lebih cepat lagi ketika pembangkit listrik yang kita miliki itu sangat baik gitu. Oleh karena itu, ketahanan energi yang kita miliki ini bisa menjadi salah satu alasan bagi suatu negara untuk bisa bagi suatu perusahaan untuk bisa melakukan investasi di negara kita gitu. Nah, yang keempat, pilar yang selanjutnya yaitu pilar makroekonomik. Pada pilar makroekonomik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada moneter yang membahas mengenai kurs, suku bunga, stimulus investasi perusahaan, stimulus konsumsi masyarakat, dan bagaimana cara mengontrol inflasi dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua yaitu fiskal, di mana fiskal ini lebih mengarah kepada keseimbangan APBN, hutang pemerintah dan swasta gitu. Misalnya saja pada kebijakan pemerintah Cina yang ingin meningkatkan daya saingnya di industri baja gitu. Nah, pada pilar makroekonomi ini tentunya ada beberapa hal ya yang harus kita perhatikan, bagaimana makroekonomi ini bisa menciptakan dan mampu menunjang daya saing dari suatu negara itu sendiri. Nah, tapi di sini saya mungkin lebih membutuhkan pemahaman yang lebih dalam pada pilar makroekonomi ini gitu, untuk bisa menjelaskan secara rinci bagaimana makroekonomi ini bisa bekerja lebih efisien gitu. Yang kelima yaitu pilar tingkat pendidikan, pelatihan, dan kesehatan tenaga kerja. Nah, tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi produktivitas dari tenaga kerja tersebut bagi suatu perusahaan terhadap kemampuannya untuk beradaptasi dalam menjalankan proses dan teknik-teknik produksi gitu. Jadi suatu perusahaan atau suatu negara harus memiliki tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang layak yang ditempatkan di bidang-bidang tertentu gitu, supaya bisa mengurangi penggunaan tenaga kerja asing juga kan. Nah, maksudnya memang kita juga membutuhkan tenaga kerja asing di negara kita untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki skill yang tidak dimiliki oleh masyarakat dari negara itu sendiri. Nah, dengan tingkat pendidikan yang bagus, ketika kita telah memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang bagus dengan skill-skill yang hebat, kita bisa mengurangi penggunaan tenaga kerja asing. Nah,
di sini sangat membantu bagaimana proses daya saing secara nasional kita dari negara lain gitu. Nah, selanjutnya juga dengan pelatihan dan tenaga kerja. Pelatihan ini atau seperti tenaga kerja atau orang-orang yang telah memiliki jam terbang yang tinggi untuk bisa mampu melakukan produktivitas dari sebuah perusahaan gitu. Misalnya orang-orang yang telah memiliki sertifikat dan lain sebagainya yang bisa dikatakan bahwa mereka sudah layak ditempatkan di suatu perusahaan untuk melakukan produktivitas yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Nah, mengenai juga sangat perlu diperhatikan yaitu kesehatan tenaga kerjanya gitu. Karena apa? Kesehatan tenaga kerja ini sangat penting dalam menentukan tingkat kompetitif dan produktivitas sebuah negara gitu. Nah, lebih detailnya lagi, pekerja yang tidak dalam kondisi sakit atau dalam kondisi baik ini sangat mempengaruhi hasil yang akan mereka dapatkan gitu. Misalnya saja ketika kita mendaftar melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang tentunya mereka memiliki syarat dan ketentuan yang terutama yaitu di bidang kesehatan. Kita juga harus dicek kesehatan kita terlebih dahulu untuk bisa dikatakan layak menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, ketika kita memiliki kondisi yang fit, kesehatan yang bagus gitu, maka kita telah bisa melakukan produktivitas yang mungkin bisa kita lakukan semaksimal mungkin gitu setelah kita dinyatakan memiliki kesehatan yang bagus. Nah, di sisi lain perusahaan juga harus menjamin kesehatan bagi tenaga kerjanya gitu. Menjamin kesehatan tenaga kerjanya maksudnya itu ketika mereka atau tenaga kerja itu bekerja pada saat mereka bekerja, perusahaan harus memfasilitasi keamanan bagi safety untuk para pekerjanya supaya bisa terlindung dari cedera dan kecelakaan serta lain sebagainya gitu. Karena ketika terjadi kecelakaan dalam bekerja ini sangat mempengaruhi proses produktivitas baik itu bagi pekerja itu sendiri maupun bagi perusahaan. Ketika perusahaan memiliki suatu karyawan yang karyawan tersebut memiliki skill yang handal dari perusahaan tersebut dan mengalami cedera yang cukup serius, maka nanti jasa dari tenaga kerja tersebut tidak bisa digunakan bagi perusahaan tersebut. Nah, dengan demikian perusahaan akan mencari orang penggantinya dan lain sebagainya atau merasa kesusahan dalam hal yang telah dilakukan oleh tenaga kerja ini gitu. Nah, di sisi lain bagi tenaga kerjanya ketika dalam bekerja mengalami cedera dan kecelakaan gitu. Ini seperti mendapatkan konflik yang mendapatkan permasalahan yang berlapis gitu. Misalnya maksudnya gini, ketika suatu pekerja mendapatkan cedera atau kecelakaan, bisa jadi tenaga kerja tersebut merupakan salah satu punggung keluarga gitu. Tentunya nanti akan mempengaruhi bagi keluarganya yang akan dapat pengurangan dalam perekonomiannya karena tenaga kerja ini sudah tidak bisa lagi bekerja sebagaimana biasanya gitu. Dan ini juga harus penting diperhatikan oleh perusahaan. Nah, dengan demikian ketika negara memiliki tenaga kerja yang bagus dan layak, maka ini mampu menjadikan salah satu alat bagi persaingan antara negara kita dan negara lainnya.
Yang selanjutnya, pilar yang keenam yaitu pilar efisiensi pasar, di mana negara dan pasar barang yang efisiensi memiliki tempat yang bagus untuk memproduksi campuran produk dan jasa sehubungan dengan kondisi pasokan dan permintaan tertentu. Nah, sebagaimana memastikan bahwa barang-barang ini bisa diperdagangkan dengan sangat efektif dalam perekonomian gitu. Nah, jadi efisiensi pasar sangat mempengaruhi juga bagaimana daya saing dari suatu negara itu bisa menyaingi negara-negara lain untuk bisa tetap mempertahankan perekonomian dan politik yang dimilikinya. Nah, pilar yang ketujuh yaitu efisiensi pasar tenaga kerja, di mana efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja adalah untuk memastikan bahwa pekerja dialokasikan pada penggunaannya yang paling efisien, di mana pekerja itu ditempatkan sesuai dengan kemampuannya dalam sebuah perekonomian dan diberikan insentif agar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Nah, karena pelayanan bagi tenaga kerja ini sangat bisa menjadi salah satu pengaruh terhadap produktivitas mereka dalam bekerja. Di sisi lain, efisiensi pasar tenaga kerja juga memastikan sebuah hubungan yang jelas antara insentif pekerja dengan upaya untuk memajukan perusahaan tersebut, dan di mana efisiensi pasar juga harus menyediakan kesetaraan dalam lingkungan usaha antara pria dan wanita. Jadi juga ditempatkan bagaimana pria dan wanita harus bekerja, bagaimana sistem bekerjanya, lama bekerjanya, serta insentif-insentif apa yang wajib mereka dapatkan untuk bisa menunjang kesejahteraan bagi tenaga kerja. Nah, selanjutnya pilar yang ke-8 yaitu pilar perkembangan pasar keuangan. Nah, di mana pada pilar ini sebuah sektor keuangan yang efisiensi akan mengalokasikan modal yang disimpan oleh warga sebuah negara ke penggunaan yang lebih produktif. Nah, misalnya kita bawa ke hal yang lebih sempit, ke individu kita sendiri. Ketika kita memiliki uang 100.000 misalnya, kalau kita belanjakan ke barang-barang yang bersifat tidak bisa dijual kembali, maka uang 100.000 itu habis dan lenyap begitu saja gitu. Nah, akan tetapi ketika kita memiliki uang 100.000 tersebut dan kita alokasikan ke usaha lain gitu, atau yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih dari 100.000 tersebut, maka ini bisa dijadikan salah satu bentuk kemajuan dari ekonomi itu. Jadi uang kita yang 100.000 tidak habis, malahan bisa bertambah dari aktivitas yang kita lakukan tersebut, dibanding kita membeli barang-barang yang nanti kita gunakan dan tidak terpakai lagi gitu. Yang ke-9 yaitu kesiapan teknologi. Nah, dalam dunia yang terglobalisasi seperti saat ini telah meningkat secara pesat bagi perusahaan untuk bersaing di bidang keuntungannya gitu. Nah, setiap perusahaan harus mampu menggunakan bahkan menyiapkan teknologi-teknologi yang canggih untuk bisa melakukan produktivitas yang lebih efisien. Nah, dengan pilar ini akan mengukur keterbatasan bagaimana ekonomi menerapkan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas yang lebih spesifik, menekan kemampuannya menggunakan secara penuh teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas keseharian dan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya gitu. Jadi dengan teknologi yang canggih yang kita miliki bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing kita untuk bisa melakukan produktivitas yang bagus. Yang ke-10 yaitu pilar market size gitu. Ukuran pasar ini mempengaruhi produktivitas karena
pasar yang besar memungkinkan perusahaan menggali skala ekonomi. Nah, secara tradisional, pasar yang tersedia untuk perusahaan dibatasi oleh perbatasan nasional. Jadi, market size ini salah satu pilar yang menjadi strategi dari daya saing nasional kita gitu, yang mampu menciptakan kesejahteraan dan mampu bersaing dengan negara lain. Nah, yang ke-11 yaitu pilar kemapanan usaha. Kemapanan usaha ini melihat bagaimana jaringan-jaringan bisnis yang dimiliki di suatu perusahaan di suatu negara yang mampu bisa bekerja sama dengan perusahaan atau transnasional dari negara lain. Nah, dengan demikian kemapanan usaha ini bisa menjadi salah satu strategi dalam daya saing nasional. Jadi ketika kita bisa melihat bagaimana kita mampu bersaing dengan negara lain dari segi kemapanan usaha kita. Apakah kita memiliki kemapanan usaha yang bagus, memiliki jaringan bisnis yang luas sehingga bisa mampu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang bisa meningkatkan kemampuan ekonomi bagi negara kita sendiri. Nah, pilar yang terakhir yaitu inovasi. Pada pilar inovasi teknologi ini atau pilar inovasi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dan perlu diciptakan dari suatu perusahaan di negara tertentu gitu. Jadi baik itu inovasi di bidang teknologi dan lain sebagainya, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana tingkat produktivitas dari kemampuan daya saing kita gitu. Misalnya yang setelah saya contohkan dulu pada video sebelumnya di mata kuliah model pembangunan ekonomi, ketika alat komunikasi yang digunakan pada zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda, dan ini merupakan salah satu inovasi dari perusahaan untuk mampu menciptakan alat komunikasi yang lebih efisien lagi gitu, walaupun dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang mungkin bisa dijadikan alasan untuk tidak menggunakan gadget seperti saat ini gitu. Akan tetapi jauh lebih efisien alat komunikasi atau gadget pada saat ini dibandingkan dengan alat komunikasi yang sebaiklah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan mata kuliah strategi daya saing nasional ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi pada mata kuliah strategi daya saing nasional ini. Dan terima kasih kepada Bapak Amri Hakim SIPMA, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.